Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Kembali kita berjumpa dengan saya, Bagus Kusuma, di mata kuliah Pengantar Manajemen Bisnis. Kali ini kita akan membahas masalah lingkungan perusahaan. Yang pertama, saya ingin tahu, apakah kalian sudah mengetahui apa itu perusahaan? Kemudian, kalian tahu tidak, apa sih sebetulnya lingkungan perusahaan itu? Oke, kalau kalian masih menerka, sekarang kita mulai bahas. Lingkungan perusahaan merupakan unsur-unsur di luar organisasi yang sebagian besar tak dapat dikendalikan dan sangat berpengaruh terhadap perusahaan. Lingkungan juga selalu mempengaruhi organisasi dalam melakukan aktivitas, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, di mana kelangsungan hidup organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola pengaruh lingkungan-lingkungan tersebut. Nah, tadi saya sempat tanya masalah perusahaan. Sekarang kita bahas. Perusahaan itu adalah tempat untuk melakukan kegiatan proses produksi barang ataupun jasa. Jadi ketika kita sudah mulai berproses memproduksi barang ataupun jasa, kita sudah mulai berusaha. Di mana kegiatan ini adalah untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak bisa digunakan secara langsung dan harus melalui beberapa proses di suatu tempat. Perusahaan dan lingkungan bisa disebutkan, perusahaan adalah organisasi yang berada selalu dalam sebuah lingkungan, di mana lingkungan ini dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat terhadap laju perusahaan tersebut. Kegiatan organisasi akan merubah lingkungan dan juga sebaiknya lingkungan akan mendorong perubahan pada perusahaan. Lingkungan perusahaan ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini ada dua juga. Yang pertama adalah eksternal makro, di mana lingkungan ini berpengaruh secara tidak langsung terhadap kegiatan usaha. Contohnya, keadaan alam, sumber daya alam, lingkungan sekitar perusahaan. Nah, misalnya keadaan alam, kita ingin berusaha sesuatu, misal kita ingin buat usaha es krim, tapi kita berada di lingkungan yang seluruhnya dingin. Nah, kira-kira itu kan tidak akan berhasil. Nah, jadi kita lihat bagaimana lingkungan kita, baru kita mulai berpikir usaha. Yang kedua, politik dan hankam. Nah, ini sangat berpengaruh. Contohnya di Bali, ketika ada kisruh politik dan keamanan, itu pasti sangat berpengaruh terhadap kondisi ataupun industri pariwisata yang terjadi di Bali. Nah, kemudian ada lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal ini sangat berpengaruh secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan usaha. Contohnya, pemasok ataupun supplier yang selalu mendukung dan menunjang kelangsungan operasi perusahaan. Kedua, perantara yang bisa disebut distributor atau pengecer yang juga sangat berperan terhadap distribusi hasil-hasil produksi dari usaha kita. Nah, kemudian teknologi ini juga sangat berkaitan dengan perkembangan proses kerja perusahaan, baik itu secara peralatan ataupun metode. Nah, kemudian pasar. Pasar ini adalah sasaran dari produk yang dihasilkan perusahaan. Kemudian, kita akan membahas masalah lingkungan internal. Lingkungan internal ini adalah faktor-faktor yang berada dalam kegiatan produksi dan langsung mempengaruhi hasil produksinya. Mana contohnya adalah tenaga kerja. Jelas, tenaga kerja, kalau perusahaan tidak punya tenaga kerja, pasti tidak akan terjadi proses produksi baik barang maupun jasa. Kemudian peralatan dan mesin. Ketika dia masuk ke ranah industri, bukan jasa, dia memproduksi barang, pasti membutuhkan peralatan dan mesin. Kemudian permodalan. Ya, kita mau berusaha pasti semuanya butuh modal, baik itu dari pemilik langsung, investor, ataupun pengelolaan dana. Kemudian bahan mentah. Bahan mentah ini juga sangat mempengaruhi proses produksi barang kita, mau dia bahan setengah jadi ataupun proses pergudangan. Kemudian sistem informasi dan administrasi. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap kita.
Ketika salah informasi ataupun salah mengadministrasikan, perusahaan kita tidak akan berjalan dengan baik. Nah, kemudian kita bahas sedikit masalah tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, terhadap pekerja, terhadap pemegang saham, kreditor, dan komunitas. Kita masuk sekarang ke dalam tanggung jawab sosial kepada pelanggan. Jadi apa aja sih yang menjadi tanggung jawab perusahaan ini kepada pelanggan? Yang pertama, bagaimana memastikan kode etik yang perusahaan lakukan selalu betul. Yang kedua adalah memonitor keluhan-keluhan dari pelanggan, mana setelah kita mengelola itu, kita bisa memperbarui dan memberikan umpan balik kepada pelanggan. Nah, misalnya kita launch suatu produk, kita akan tes market dulu. Nah, dari tes market ini akan diketahui keluhan-keluhan dari pelanggan setelah mereka menggunakannya. Nah, setelah ada keluhan itu, kita bahas lagi dengan tim dan kita keluarkan service yang baru ataupun pembaharuan fitur yang sudah kita rilis sebelumnya. Nah, kemudian kita bahas masalah tanggung jawab sosial kepada pemerintah. Yang pertama adalah keamanan produk. Jelas, produk-produknya harus sesuai dengan standar dari pemerintah. Yang kedua, masalah periklanan, yang mana kalau di Indonesia itu tidak boleh head to head dengan kompetitor kita. Misalnya kayak itu sangat jauh berbeda dengan yang terjadi misalnya di Amerika. Mungkin kalian pernah lihat iklan Coca-Cola dan Pepsi, yang mana Coca-Cola dan Pepsi dibuatkan suatu cerita bahwa mereka bertanding dalam ring tinju dan Pepsi kalah, Coca-Cola yang menang. Seperti itu. Tapi kalau di Indonesia itu tidak bisa. Sempat sih beberapa kali ada yang membuat seperti itu. Contohnya seperti Telkomsel dan XL. Jadi XL itu menganggap Telkomsel adalah quote unquote seperti kuntilanak atau seperti hantu gitu. Nah, itu sempat kacau juga, sempat mendapat teguran dari pemerintah, akhirnya mereka menggantinya. Nah, yang terakhir adalah peraturan persaingan industri, yang mana di Indonesia sangat tidak dibolehkan memonopoli pasar, kecuali pada sektor-sektor tertentu, misalnya sektor energi, PLN, kemudian air, PDAM. Nah, kemudian tanggung jawab sosial kepada pekerja. Setiap perusahaan itu harus memiliki jaminan kepada pekerjanya, yang mana biasanya disebut dengan jaminan kerja atau employee safety. Perusahaan harus memastikan tempat kerjanya yang aman. Kemudian ada juga perlindungan terhadap pelecehan seksual atau sexual harassment. Nah, ini sudah wajib sekarang karena negara kita adalah negara hukum, jadi semua perlindungan terhadap pelecehan seksual itu harus ada. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perlakuan yang sama, tidak ada diskriminasi. Jelas, kita negara yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, ras, harus tidak ada diskriminasi. Dan yang terakhir adalah kesempatan yang sama. Jadi semua pekerja itu memiliki kesempatan yang sama untuk jenjang karir. Nah, kemudian kita bahas masalah bagaimana memastikan tanggung jawab pada bisnisnya. Jelas, pekerja pasti punya keluhan juga. Nah, itu bagaimana etiknya mereka mengajukan keluhan dan bagaimana dari manajemen untuk menanggapi tersebut. Kemudian, manajemen juga harus selalu berpegangan pada undang-undang tenaga kerjaan. Kemudian kita bahas masalah tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemegang saham, di mana perusahaan itu harus meyakinkan pemegang saham bahwa mereka mengelola keuangan perusahaan itu dengan baik. Jadi setiap tahun itu akan ada RUPS atau rapat umum pemegang saham, di mana perusahaan selalu menyampaikan laporan keuangan baik itu profit ataupun loss kepada pemegang saham. Tapi karena
perusahaan itu harus memiliki tanggung jawab, jadi dia harus selalu profit. Nah, kemudian setiap usaha seyogyanya itu pasti memiliki kredit. Jadi ya kalau istilah pengusaha ini, kalau nggak kredit itu nggak afdol gitu. Nah, jadi kita juga punya tanggung jawab kepada kreditor atau pemberi pinjaman. Dimana itu jelas kita harus membayar pinjaman itu setiap bulan tepat waktu, tepat jumlah. Dan misalnya ketika ada problem, kita harus menyampaikan juga kepada kreditor. Jadi kita selalu memberikan informasi jika ada permasalahan. Misalnya seperti yang sedang hangat sekarang, COVID-19. Nah, jadi begitu pandemi sudah bergerak, kita harus mendekati kepada kreditor agar mereka memberikan keringanan-keringanan. Kemudian tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Contohnya misalnya kita harus tetap menjaga kebersihan udara dengan melakukan reboisasi, dengan mengikuti petunjuk-petunjuk penyelenggaraan pemerintah. Kemudian kita juga mencegah polusi tanah atau darat dengan peninjauan kembali proses dari produksi dan pengemasan, apakah sudah sesuai dengan SOP yang diajukan oleh pemerintah atau undang-undang lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab sosial kepada komunitas. Nah, contohnya kita bisa memberikan support dengan mensponsori kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Misalnya ada Banjar yang buat ogoh-ogoh, kita ikut menyumbang berapa. Kemudian juga mempekerjakan beberapa anggota-anggota Banjar di tempat kita membuat usaha. Dan juga ada misalnya kita membuat semacam foundation untuk memberikan tunjangan bidang pendidikan kepada masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya, perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan perusahaan. Nah, jadi ketika kita ingin membuat usaha, selalu perhatikan masalah lingkungan. Baik, kira-kira itu yang dapat saya sharing hari ini. Sampai berjumpa di materi yang lainnya. Selamat pagi. Terima kasih.